Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi, tentunya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya yang mendengarkan, yang menonton video ini sampai selesai dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan zahir batinnya dari dunia sampai ke akhirat. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang kesulitan mudah-mudahan segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang punya hutang mudah-mudahan segera mampu membayar hutangnya atau segera dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang mencari pekerjaan mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang yang halal dan barokah. Yang sedang punya hajat mudah-mudahan segera terpenuhi hajatnya. Yang sedang punya urusan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Yang sedang ada masalah mudah-mudahan segera terselesaikan masalahnya. Dan yang paling penting mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang sedang sesat mudah-mudahan segera diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga berjalan di dalam jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah dimaksud di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang Engkau marahi, waladdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang salah jalan atau tersesat. Amin ya rabbal alamin. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang suatu hal yang mungkin memang sangat banyak sekali masyarakat yang belum mengetahuinya, yaitu tentang hukum sulap. Sebagaimana yang sudah saya janjikan di video-video sebelumnya, bahwa saya akan membuatkan video khusus yang membahas tentang sulap, yang mana dalil-dalilnya memang sudah ada di dalam Al-Quran. Karena memang sebagian tidak yakin dan tidak percaya bahwa sulap itu adalah sihir, ya. Maka di sini seperti biasa saya akan membawakan penjelasan-penjelasan baik yang membolehkan atau yang melarangnya, karena saya tidak mempunyai tujuan sama sekali untuk menutup-nutupi, karena saya hanya bertujuan qulil haqqu walau kana murron, sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah seperti itu, ya. Jadi saya harus mengatakan sesuatu
hal walaupun kelihatannya tidak enak dan rasanya pahit ya. Yang jelas al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dalam ayat yang lain al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin, yang artinya kebenaran itu hanya milik Allah, maka jangan pernah ragu. Jadi al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin artinya kebenaran itu hanya datang dari Allah, maka kita jangan pernah ragu tentang hal tersebut, teman-teman ya. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan, dan saya awali dengan kaidah usul fikih, kaidah umum usul fikih, yaitu al-aslu fil muamalati al-hallu wal ibahah, yang artinya hukum asal muamalah atau pekerjaan itu adalah halal dan mubah. Yang lanjutannya hingga ada dalil-dalil yang melarangnya ya. Dan ini dalil yang seperti ini yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah atau ulama salaf ya. Berbeda dengan yang diedarkan oleh Wahabi dan ulama Salafi. Itu perbedaannya. Nah, karena oleh dua yang terakhir, dalil ini atau usul ini dibalik, yang jadi bunyinya segala sesuatu atau hukum asal dalam muamalah adalah haram gitu ya. Hingga ada dalil-dalil yang memperbolehkannya. Jadi seperti itu bunyinya, teman-teman. Jadi semuanya teman-teman, saudara-saudariku sekalian dimanapun berada, maka jangan pernah tertipu. Ini adalah pembalikan kenyataan ya, untuk memutus dan untuk menghalang-halangi orang berbuat kebaikan-kebaikan yang menurut mereka tidak baik. Walaupun di dalam syariat sudah ada penjelasannya, namun bagi mereka tidak baik, maka pasti akan dihalang-halangi dengan berbagai cara. Jadi ini adalah usul fikihnya ya. Kemudian dari sini kita akan berangkat untuk menuju maksud yang saya maksud. Kemudian dalam kitab fikih ya, ini masalah sulab ya, harus diingat ini masalah sulab. Dalam kitab fikih Al-Wurarul Bahiyah disebutkan qauluhu wasya'badzatu hiya idharul umuril ajibati biwasitati tartibi ala alati handasiyatin wa khifatil yadi wal isti'anati bi khawasil adawiyati wal ahjari wa fit tahrimi illam yatarattab 'alaiha mafsadatun khilafun. Jadi artinya sulap atau sihir ini di sini memakai sya'badzah ya. Kadang-kadang di dalam kitab yang lain dan juga di kamus ya, di kamus bahasa Arab, saya lihat di berbagai kamus bahasa Arab kadang-kadang sya'badzah ini memakai waw ya, ba-nya ini diganti waw jadi sya'wadzah. Kalau di sini yang ada di dalam kitab Al-Wurarul Bahiyah atau Al-Wurar Al-Bahiyah ini memakai ba jadi asy'abadzah. Artinya sulap atau sihir adalah memperlihatkan keajaiban-keajaiban atau hal-hal yang luar biasa yang disebut kita dengan magic ya. Menggunakan alat-alat rekayasa dan kecepatan tangan, atau menggunakan ramuan-ramuan khusus dan batu. Sedangkan hukum keharamannya masih khilaf jika di dalamnya tidak mengandung kerusakan. Nah, di sini ya, berarti ada dua yang jelas ya. Namun di sini ada syaratnya, jika tidak mengandung kerusakan. Baik rusak secara akidah ataupun kerusakan yang lain. Jadi di sini perlu digaris bawahi. Jadi yang khilaf jika tidak mengandung kerusakan. Jika sudah mengandung kerusakan, maka hukumnya adalah mutlak haram ya. Ini teman-teman ya. Sudah jelas ya.
Ini penjelasan di dalam kitab fikih. Nanti kita akan merambat ke dalil-dalil dari Al-Quran yang saya ambilkan dari kitab Ibnu Katsir dan juga kitab tafsir Al-Mawardi. Insyaallah ya, insyaallah jika Allah mengizinkan. Jadi di sini sudah jelas bahwa yang namanya sulap itu adalah sihir. Ini secara fikih. Dan akan diperjelas lagi nanti dengan firman Allah yang memang menyatakan itu adalah sihir, teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman ya, karena di sini halaman rumah saya itu jadi jalan ya, jadi jalan raya. Jadi tetangga-tetangga saya yang dari arah timur lewatnya pasti di halaman rumah saya. Jadi sering berisik ya. Kemudian di samping barat rumah saya adalah jalan raya juga ya. Jalan raya yang dipakai orang ramai ya. Jadi sering berisik teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau terganggu ya. Jadi di sini sudah jelas ya. Sekarang kita akan melihat orang yang sudah membuat umat berpecah belah, yaitu Marcel ya. Saya tidak akan menyindir, akan tetapi saya menunjukkan langsung. Saya tidak suka main sindir-sindiran ya. Jadi saya mengatakan secara gamblang di sini. Jadi kita lihat sekarang masalah Marcel, apakah mengandung kerusakan yang dimaksud, apakah enggak? Nah, kita lihat. Ternyata di sana mengandung kerusakan-kerusakan yang luar biasa. Yang pertama, hipnotis, digunakan menghipnotis wanita yang bukan muhrimnya, itu adalah haram ya. Itu adalah kerusakan yang pertama. Dan itu adalah salah satu bagian dari zina atau mendekati zina ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan di dalam Al-Qur'an, la taqrabuz zina dan seterusnya. Jangan kamu dekati zina, karena itu adalah perbuatan keji. Itu yang menurut Allah. Jadi jangankan berzina, mendekati zina atau yang menjadi penyebab zina itu adalah dilarang di dalam agama Islam ya. Kemudian melihat atau bersentuhan dengan seseorang yang bukan muhrimnya itu haram ya. Ini yang pertama. Kemudian kerusakan yang kedua, selalu menilai orang dengan kemampuannya sendiri, karena dianggapnya semua kemampuan orang yang mirip, bukan sama ya, yang mirip dianggapnya sama dengan keilmuannya sendiri. Ini kerusakan yang kedua yang sekarang melebar ya kemana-mana, menjadi kerusakan yang luar biasa, yang asalnya sebagian umat kurang kurang ngomongin orang, kurang menuduh orang, kurang memfitnah orang, artinya dosanya juga berkurang. Artinya tidak bertambah, walaupun tidak berkurang akan tetapi tidak bertambah. Dan gara-gara dia, dosa yang asalnya seharusnya tidak bertambah sekarang masih makin bertambah. Timbullah berbagai fitnahan, timbulkah berbagai tuduhan dan yang lainnya. Ini yang paling besar. Berarti haram. Kemudian ada yang membelanya. Ada yang membelanya bahwa itu hanya trik ya. Sekarang kita lihat di videonya yang kalau yang dengan saya lupa teman-teman yang mau kabolah ya Allah, astagfirullahaladzim. Yang yang dengan Joe Sandi ya, yang dengan Joe Sandi, yang video yang baru-baru kemarin terjadi, itu semuanya bisa dilihat ya, bahwa itu bukan kecepatan tangan ya. Jadi yang oleh sebagian orang yang yang dinamakan sulap itu disangkanya murni kecepatan tangan ya. Memang ada yang kecepatan tangan dan itu sudah dibahas di buku-buku sulap ya. Saya kalau dulu ya terus terang
tidak ada hari tanpa membaca, teman-teman ya. Makanya dalam tiap hari kalau hanya seperti setebal buku-buku sulap seperti itu, insya Allah saya dapat 5, teman-teman ya. Itu per hari, teman-teman. Bayangkan kalau di rumah saya, di sini bukan rumah saya yang asal, bukan rumah yang dengan orang tua ya. Kalau ini rumah saya dengan istri saya. Jadi di sini tidak ada buku-buku, adapun hanya sedikit dan tidak ada kitab-kitab ya. Kalau di rumah saya banyak, teman-teman. Tapi saya hanya membaca yang itu-itu saja ya. Karena mencari pengalaman. Jadi di sini saya jelaskan ya. Di situ apa ya? Yang membantah Josandi ketika membuat uang atau apalah, ternyata hanya dengan begini keluar uang. Dan itu tanpa bekerja sama dengan makhluk halus, itu tidak mungkin terjadi, teman-teman ya. Dan itu adalah sihir ya. Ini adalah kerusakan yang ketiga, yang jelas-jelas di dalam agama kita, di dalam agama Islam diharamkan ya. Jelas ya. Jadi manfaatnya tidak ada ya. Yang menjadi khilaf para ulama tadi, jika tidak mengandung kerusakan dan tidak kerjasama dengan makhluk halus ya. Jadi ada 2 persyaratan yang menjadi khilaf tersebut. Kalau sudah mengandung kerusakan atau kerjasama dengan makhluk halus, yaitu jin merah ya, bukan orangnya yang merah. Kalau pakaiannya memang merah, tapi itu hanya kebetulan, teman-teman ya. Yang mengikutinya itu jin Nasrani ya, jin Nasrani atau jin merah, teman-teman ya. Itu jin yang paling sulit dimasukkan Islam, paling sulit sekali, teman-teman ya. Paling sulit jin kafir atau jin Nasrani itu yang paling sulit atau untuk mengislamkannya itu sangat sulit, teman-teman ya. Jadi ini sudah jelas ya kerusakannya, kerusakan yang ketiga, dan yang lain-lain silahkan dicari sendiri. Saya hanya membicarakan yang bisa kita lihat ya. Saya tidak akan membicarakan sesuatu yang tidak saya lihat. Karena semuanya sebenarnya masih banyak yang bisa kita lihat. Semuanya masih banyak yang bisa kita lihat. Akan tetapi supaya durasinya tidak terlalu panjang, saya ringkas saja. Ini hanya contoh. Jadi sudah jelas ya bahwa yang dikerjakan Marcel itu adalah haram ya. Itu mutlak, teman-teman, haram, teman-teman ya. Jadi pendukungnya ataupun yang tidak mendukung, ini adalah tugas kita untuk memperbaiki bahwa ini memang benar-benar dilarang dalam agama. Dan kerusakan yang paling fatal adalah ketika membacakan ayat-ayat Al-Quran, yaitu maksud ayat-ayat Al-Quran, bahwa ketika siapapun yang melihat jin, katanya telah dibatalkan syahadahnya, artinya keluar dari Islam. Artinya menuduh para ulama-ulama yang dulu, para wali-wali itu kafir ya. Itu yang paling fatal. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, orang itu tidak akan mati kecuali orang itu sudah merasakan apa yang pernah dibuatnya. Jelas ya? Jelas. Insya Allah begitu, teman-teman ya. Jadi kalau saya membawakan dalil, saya tidak akan menutup-nutupi, teman-teman. Karena saya tidak berpihak kepada salah satu. Saya hanya akan meluruskan yang salah itu harus disalahkan, yang benar itu harus dibenarkan ya. Jadi sudah jelas ya bahwa sulap adalah sihir, bukan hanya trik. Nah, kalau hanya kecepatan tangan untuk hiburan itu boleh-boleh saja. Jadi ini yang termasuk dalam khilaf ya. Termasuk dalam yang memperbolehkan. Ini hanya sebagian, nanti dalilnya ada. Jadi setelah kita mengetahui dalilnya, insya Allah nanti kita yang memang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti akan berubah. Akan berubah ya. Kemudian kita lanjutkan. Mengenai sulap, sebagian ulama seperti Ar-Razi dan Ibnu Katsir memasukkannya ke dalam bagian sihir, ke dalam bagian dari sihir ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Ar-Razi menyebutkan salah satu jenis sihir adalah sihir ilusi dan penipuan terhadap mata yang asasnya adalah karena pandangan mata.
Karena pandangan mata itu bisa salah dan terkadang terlalu fokus terhadap sesuatu sehingga tidak dapat melihat lainnya. Ini saya tuliskan di di WA. Tadi saya menulisnya, membuka kitab-kitab dan lainnya supaya tidak salah ya. Jadi sebelum saya bicarakan, kalau yang ini saya susun dulu berbeda dengan yang lainnya, karena ini memang butuh ketertiban, butuh butuh susunan ya, supaya tidak murad marid begitu teman-teman, karena ini masalah hukum yang pasti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 65 sampai 70 ya. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma anta anakuna awalaman alqa. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyahum yukhayyalu ilaihi min sirihim annaha tas'a. Fa wajasa fi nafsihi khifatan Musa. Kunna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaida sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Fa ulqiya saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Jadi kalau tulisan kecil seperti ini teman-teman, saya kurang bisa melihat teman-teman ya. Kurang bisa melihat ya. Yang artinya setelah mereka berkumpul berkata kepada Nabi Musa ya, "Hai Musa, pilihlah." Kurang lebih begitu ya. Apakah kamu yang akan melemparkan dulu ataukah kami orang yang mula-mula melemparkan, kata orang-orang, kata ahli-ahli sihir tersebut. Di sini nanti bisa dilihat bisa dinilai sendiri teman-teman. Ini langsung firman Allah ya. Berkata Musa, Nabi Musa berkata atau menjawab ya, "Silahkan kamu sekalian melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata, Allah menjawabnya karena Nabi Musa merasa gentar di dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillah, "Janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka. Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang." Lalu tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa." Ini bisa dilihat langsung di dalam Al-Quran ya. Kemudian kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya terjemahkan saja ya, karena ini sudah 23 menit ya, supaya tidak lama ya, karena intinya hanya menyampaikan bahwa sulap adalah sihir. Karena ini dalilnya masih banyak teman-teman ya. Jadi saya membacakan artinya saja atau terjemahnya saja ya, karena tadi saya sudah terjemahkan semuanya sebisa saya ya, karena saya kurang ilmu ya, sebisanya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal tukang-tukang sihir itu saat mereka berhadapan dengan Musa, bahwa mereka berkata kepada Musa, "Imma antul qiya wa imma an nakuna awalaman alqa." Qala bal alqu. Apakah kamu yang melempar dulu ataukah kami orang yang mula-mula melemparkan? Apakah kamu yang akan melemparkan duluan ataukah kami yang akan melempar, kata mereka ya kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menjawab, "Silahkan kamu lempar duluan," begitu ya. Ini terdapat di dalam surat Thaha ayat 65 sampai 66 ya. Yakni, apakah kamu dahulu ataukah kami? Ini tafsirnya ya. Musa menjawab, "Kalian yang lebih dulu melemparnya, agar kami dapat melihat apa sihir yang ditampilkan oleh kalian, dan agar para penonton menyaksikan dengan mata kepala mereka perbuatan sihir kalian." Kemudian lanjutannya, "Fa idza hibaluhum wa isiyahum
yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka tiba-tiba, jadi orang tukang sihir ini memegang tali ya. Jadi maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Ini di dalam ayat ke-66 ya. Di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa saat para ahli sihir itu melemparkan apa yang ada di tangan mereka, mereka mengatakan seperti yang disebutkan oleh firman Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 44 ya. Wa qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnul ghalibun. Mereka berkata, demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang, kata mereka. Ini terdapat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 44. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 116, saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar atau menakjubkan. Jadi di sini sudah jelas ya, mengubah benda tali yang dipegang menjadi ular itu adalah sulap. Nah, jadi merubah benda ke benda yang lain itu adalah sulap. Dan itu adalah sihir. Kemudian, sedangkan dalam ayat berikut ini disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza hibaluhum wa isyahum yukhayyalu ilahi min sihrim annaha tas'a. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Di atas Ibnu Katsir menjelaskan ya, di dalam ayat tadi menjelaskan bahwa sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa sihir yang dilakukan oleh ahli sihir di hadapan Fir'aun merupakan sihir sejenis sulap. Ya. Jelas ya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, berkata Musa, silahkan kamu sekalian melemparkan, maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Ini yang di dalam surat Thaha ayat 66 ya. Kemudian Musa menjawab. Jawabannya ada di dalam surat Al-A'raf ayat 116. Lemparkan lebih dulu, maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang yang menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar atau menakjubkan. Ayat pertama menjelaskan bahwa tali-tali itu terbayang atau terlihat oleh Musa seakan-akan adalah ular. Dan dalam ayat kedua ditegaskan bahwa para ahli sihir itu menyihir atau menyulap mata manusia sehingga melihatnya sebagai ular. Jadi sudah jelas ya. Dalam kedua ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan sebagai sihir ya. Kalau yang kita kenal kan sulap kan seperti ini. Ya, sulap, kalau kita kenal sulap, dan ternyata sulap adalah sihir. Jadi di sini apa ya? Yang membantah bahwa sulap itu bukan sihir, berarti karena memang nggak ngaji. Boleh jadi nggak pernah baca Quran, boleh jadi ya. Saya nggak menuduh, hanya boleh jadi. Atau membaca Al-Quran tapi tidak faham, begitu ya teman-teman ya. Dan sebagian memang bukan muslim, makanya kita jangan mau diadu domba. Kalau dombanya sendiri kalau diadu nggak boleh, apalagi kita yang dijadikan domba teman-teman ya. Jangan mau. Kita punya pedoman, kita punya prinsip, maka pegang teguhlah prinsip kita. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika telah bulat tekad kita, maka tawakalkan kepada Allah. Kalau bulat tekad kita, faiza azamta, maka apabila tekadmu sudah bulat, maka pasrahkan kepada Allah. Artinya jangan mudah menyerah dan jangan mudah ikut-ikutan. Kita punya prinsip ya. Nanti lanjutkan. Sebagian ulama menganggap sulap yang sebatas permainan, ketangkasan dan kecepatan tangan tidaklah termasuk ke dalam jenis sihir. Sudah saya jelaskan tadi ya. Ada syarat-syaratnya. Tapi mereka tetap menganggap itu suatu perbuatan yang makruh dilakukan karena di dalamnya ada unsur membodohi dan mengelabui orang yang merupakan salah satu unsur sihir ya. Ini sudah saya jelaskan juga ya. Jadi sudah jelas ya bahwa
ini adalah sihir. Jadi kalau kecepatan tangan yang memang tujuannya untuk permainan tidak apa-apa, karena kecepatan tangan itu tidak kerjasama dengan setan ya, tidak kerjasama dengan makhluk halus ya. Kemudian kita lanjutkan tafsir Ibnu Katsirnya yang saya terjemahkan ya, saya bacakan terjemahnya. Demikian itu karena mereka memasukkan air raksa ke dalamnya yang menyebabkannya dapat bergerak dan bergetar serta melompat-lompat sehingga kelihatan pada pandangan mata seakan-akan tali-tali dan tongkat-tongkat para ahli sihir itu bergerak dengan sendirinya. Padahal kenyataannya hal itu hanyalah semata-mata tipu muslihat belaka. Para ahli sihir sangat banyak jumlahnya dan masing-masing dari mereka melemparkan tongkat dan talinya sehingga lembah itu penuh dengan ular ciptaan sihir mereka. Sebagian darinya bertumpang tindih dengan sebagian lainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faujasa fi nafsihi khifatum Musa." Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Ini surat Toha ayat 67 ya. Yakni Musa merasa takut bila orang-orang terpedaya oleh ilmu sihir mereka sehingga mereka terfitnah karenanya. Dan ini yang terjadi sekarang, teman-teman ya. Ini yang terjadi sekarang. Jadi ahli sihir dibela mati-matian ya, dibela mati-matian. Orang yang selalu berwasiat, yang berpesan kebaikan dituduhnya. Gitu ya, terbalik ya. Dan ini harus segera disadari. Kalau urusan ada segera bertobat, semua kita harus bertobat. Jangan hanya satu pihak, tapi semuanya harus bertaubat. Karena taubat itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam ridhonya. Dan kalau Allah sudah meridhoi kita, kita akan masuk surga. Pilihannya hanya dua, kalau enggak neraka ya surga, teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian saat itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Musa yang memerintahkan kepadanya agar melemparkan tongkat yang ada di tangannya. Setelah tongkat itu dilemparkan, tiba-tiba wujudnya berubah menjadi ular naga yang sangat besar, berkaki, berleher, dan bertaring. Kemudian ular naga itu menelan semua yang diperbuat oleh tukang-tukang sihir sehingga tiada satu pun darinya yang tersisa. Sedangkan para ahli sihir dan para penonton menyaksikan hal tersebut dengan mata kepala sendiri secara jelas dan gamblang. Akhirnya mukjizat dapat mengalahkan sihir dan menanglah bukti yang dibawa oleh Musa. Sedangkan kebatilan yang dibawa oleh para ahli sihir itu kalah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kejadian ini melalui firman-Nya, "Innama sona'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata." Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Surat Toha ayat 69. Kemudian Ibnu Hatim berkata ya, saya tidak membacakan Arabnya ya karena terlalu panjang nanti. Dan ini sepertinya kepanasan teman-teman, mau hujan ya. Nah, saya bacakan terjemahnya. Ibnu Hatim mengatakan telah menceritakan, ini sama di kitab yang sama ya, di dalam kitab Ibnu Katsir. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Musa Asy-Syaibani, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Khalid, telah menceritakan kepada kami Ibnu Muaz. Menurut dugaanku dia adalah As-Saik. Dari Al-Hasan, dari Jundub ibnu Abdullah Al-Bajali yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila kalian menangkapnya, penyihir maksudnya menangkap penyihir tersebut, maka bunuhlah dia oleh kalian. Itu terjadi ketika perang ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman-Nya, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda untuk menjelaskannya, orang tukang sihir itu tidak beriman dimanapun ia berada. Jadi yang masih memegang sihir ya, memegang sulap itu berarti imannya yang tidak ada. Makanya menuduh orang lain tidak beriman, sudah terlepas syahadatnya, yang artinya sudah tidak beriman ya, sudah tidak Islam lagi, ternyata dirinya yang tidak beriman. Ini langsung di dalam tafsir Ibnu Katsir. Silahkan cek sendiri ya. Di dalam tafsir surat Toha ayat 65 sampai 70 ya.
Asal dari hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi secara mauquf dan marfu. Setelah tukang sihir itu menyaksikan hal tersebut dengan mata kepala mereka sendiri, sedangkan mereka adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman yang mendalam dalam ilmu sihir dan berbagai macam aliran serta jenis-jenisnya, maka mereka mengetahui dengan yakin bahwa apa yang didatangkan oleh Musa ini bukan termasuk ke dalam ilmu sihir dan tipu muslihat pandangan mata, dan bahwa hal tersebut adalah nyata dan tidak diragukan lagi kebenarannya. Tiada seorang pun yang mampu melakukan demikian kecuali mendapat izin dari Tuhan yang bila menghendaki sesuatu. Dia hanya mengatakan jadilah kamu, lalu terjadilah ia. Maka pada saat itu juga para ahli sihir menyungkur bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengatakan kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhan Musa dan Harun. Ibnu Abbas dan Abid Ibnu Umair mengatakan bahwa para ahli sihir itu pada pagi harinya masih berstatus sebagai tukang sihir, kemudian di petang harinya mereka menjadi para syuhada yang benar-benar berbakti, karena setelah beriman oleh Fir'aun dibunuh. Ya, setelah beriman dan melepaskan sihir-sihirnya oleh Fir'aun langsung dibunuh ya. Muhammad Ibnu Ka'ab mengatakan mereka berjumlah 80.000 orang. Al-Qasim Ibnu Abu Buzzah mengatakan bahwa jumlah mereka ada 70.000 orang. Menurut As-Saddi, jumlah mereka terdiri atas 30.000 orang. Beberapa 30 lebih orang, 30.000 lebih ya. Lebihnya beberapa ribu, mungkin 32.000, 34.000 atau dan sebagainya. As-Sauri telah meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Rafi dari Abu Tamamah bahwa para ahli sihir Fir'aun berjumlah 19.000 orang. Menurut Muhammad Ibnu Ishaq, jumlah mereka ada 15.000 orang. Ka'ab al-Akhbar mengatakan bahwa jumlah mereka ada 12.000 orang. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Ali Ibnu Husain, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ali Ibnu Hamzah, telah menceritakan kepada kami Ali Ibnu Husain Ibnu Waqid dari ayahnya, dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa para ahli sihir Fir'aun terdiri dari 70 orang ya. Mungkin ini yang lebih mendekati kebenarannya. Wallahu alam, kita sendiri tidak tahu. Namun ini yang diceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir teman-teman ya. Pada pagi harinya mereka masih menjadi tukang sihir, kemudian pada petang harinya mereka menjadi syuhada karena dihukum mati oleh Fir'aun. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami Al-Musayyab Ibnu Wadih di Mekah telah menceritakan kepada kami Ibnu Mubarak yang mengatakan Al-Auza'i pernah menceritakan bahwa setelah para ahli sihir menyungkur bersujud, maka ditampakkanlah surga kepada mereka sehingga mereka dapat menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Ibnu Abu Hatim mengatakan pula telah diriwayatkan dari Sa'id Ibnu Salam bahwa telah menceritakan kepada kami Ismail Ibnu Abdullah Ibnu Sulaiman Ibnu Salman dan Salim dari Salim Al-Aftas dari Sa'id Ibnu Jubair sehubungan dengan makna firman-Nya. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud bahwa mereka melihat kedudukan mereka di surga dalam sujud mereka. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ikrimah dan Al-Qasim Ibnu Abu Buzzah. Ini yang di dalam Ibnu Katsir ya. Kemudian di dalam kitab tafsir Al-Mawardi ya, jumlahnya menurut jumlah yang pertama sama ya, karena riwayat Abi Buzzah ya, yaitu 70.000 ya, 70.000 orang. Akan tetapi dari Ibnu Jurayj berjumlah 900 orang ya, yang 300 orang dari Arish, yang 300 orang dari Fayyum, yang 300 orang dari Iskandariyah. Kemudian diceritakan dari Abu Soleh dari Ibnu Abbas, jumlahnya ada 72 orang, yang tadi yang di atas 70 orang ya. Jadi di sini sama-sama dari Ibnu Abbas ya. Jadi yang di sini 72 orang teman-teman. Ini yang di dalam kitab tafsir Al-Mawardi. Nah, sekarang sudah selesai tafsirnya ya. Kemudian kita melihat hukum selanjutnya.
atau pembahasan selanjutnya bahwa hukum sulap menggunakan sihir, yang menggunakan sihir maupun sulap yang menggunakan trik, keduanya adalah haram ya. Jadi sama-sama haram. Alasannya nanti adalah kita tidak diwajibkan untuk bisa membedakan antara sihir yang menggunakan kecepatan tangan untuk menipu sulap atau sulap ya dengan sihir yang menggunakan bantuan jin. Jadi kita tidak wajib untuk untuk mencari perbedaannya, karena keduanya sama-sama haram teman-teman ya. Keduanya sama-sama haram ya. Namun keduanya haram dan wajib untuk dijauhi. Jadi walaupun yang memakai kecepatan tangan ataupun yang memakai bantuan jin itu sama-sama haram dipelajari. Yang satu sulap termasuk menipu. Jadi yang ini yang memakai kecepatan tangan tanpa memakai bantuan jin ya teman-teman ya. Sulap termasuk menipu. Yang pertama haram karena menipu manusia. Jadi walaupun tanpa bantuan jin, sulap itu haram dipelajari karena memang menipu ya. Itu menurut ini. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man wasya falaisa minni." Barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golonganku. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban ya, yang disahihkan juga oleh Syekh Albani ya. Imam Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Jadi ini alasannya yang pertama. Kemudian yang kedua, termasuk perbuatan syirik, yaitu yang bersekutu dengan jin, yang memakai bantuan jin. Sedangkan yang kedua haram karena termasuk perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa taba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimana walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan Sulaiman tidak kafir, akan tetapi syaitan-syaitanlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan ini yang mirip yang terjadi saat ini ya. Jadi bisa kita nilai sendiri siapa yang penipu, siapa yang bukan. Jadi sekarang lepaskan kendali, lepaskan pengaruh-pengaruh jahat, pengaruh-pengaruh sihir yang di otak kita semuanya, supaya kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Silahkan lihat di dalam surat Muhammad ayat 7 ya. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Artinya menegakkan kebaikan. Jadi ini yang saya lakukan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sekarang sudah jelas ya bahwa sihir itu adalah apa? Sulap itu adalah sihir. Jadi tidak ada bantahan. Jadi dari kemarin-kemarin yang membantah bahwa sulap bukan sihir, itu kecepatan dan sebagainya, itu karena mungkin nggak ngaji ataupun ngaji memang nggak paham teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan dengan mendengarkan video ini semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya langsung jangan pilih kasih yang mendukung Marcel, yang membenci Marcel, semuanya subscribe video ini. Insyaallah saya akan tampilkan, insyaallah jika Allah mengizinkan, tampilkan hukum-hukum yang ada perbedaan ataupun yang tidak ada khilafiyah ya. Jadi yang ada khilafiyah ataupun yang bukan, insya Allah saya sampaikan semuanya. Jadi tinggal kita yang memilihnya, tinggal kita mengarahkan diri kita mau kemana dan bagaimana teman-teman ya. Intinya jangan pernah kita membuat kerusakan, jangan pernah kita memecah belah umat. Jalankan akidah kita sebaik-baiknya, jangan pernah menghasut, jangan pernah membuat fitnah ya. Dan itu sangat besar sekali dosanya. Mungkin ini sudah cukup penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau dari tadi ada yang berisik ya, karena saya sampaikan memang ini jalan ya. Halaman rumah saya itu menjadi jalan, jadi ramenya ada ayam yang kaki dua, sama-sama rame gitu teman-teman. Jadi mohon maaf ya karena ada gangguan ya. Ada gangguan. Itu sponsor lah, anggap kita sponsor. Mudah-mudahan ini menjadi pahala juga teman-teman ya. Amin ya. Jadi silakan bantu terus channel ini untuk perkembangannya, karena insya Allah saya doakan walaupun yang pendukung Marcel yang mati-matian yang
mati-matian mendukungnya tanpa pada agama. Saya doakan mudah-mudahan dengan menonton video saya ini, dengan nyapker video ini, dengan menyukainya, dengan bagi-bagikan dan yang lainnya, mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah dan selalu mendapatkan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dimaafkan semua dosanya. Ayo kita bareng-bareng kembali kepada jalan Allah yang sesungguhnya. Jangan kita membuat fitnah, karena apabila kita mendengar atau melihat sesuatu yang bukan dilihat oleh kita dari dekatnya, maka itu masih fitnah ya. Pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW dulu, pernah sahabat ada melaporkan salah seorang sahabat yang melakukan zina, karena setelah ditanya, kenapa kamu memastikan bahwa si A melakukan zina? Karena saya melihat bayangannya di jendela ya, di jendela. Nah, berduaan dengan perempuan tersebut. Ternyata setelah ditanyakan tidak, akan tetapi itulah bayangan ya teman-teman. Yang kemarin sudah saya contohkan seperti buku ya. Jadi kalau tidak melihat sendiri dari dekat itu masih fitnah ya teman-teman ya. Kalau kita mengikuti prasangka orang, maka kita akan tersesat juga ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mengandung keberkahan. Saya akhiri dengan doa kafarat majlis. Ghufranaka subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.